para saudari dan saudara yang terkasih, hari ini bacaan-bacaan kitab suci sebagaimana yang sudah kita simak bersama mengajak kita untuk memiliki keberpihakan. Bacaan pertama kita diajak untuk memiliki keberpihakan kepada mereka yang tuli dan bisu. Dalam bacaan kedua kita diajak memiliki keterbukaan dan keberpihakan pada mereka yang miskin. Lalu dalam bacaan yang sama mengajak kita untuk memiliki keberpihakan dan membuka diri kepada mereka yang sungguh-sungguh terbatas, bisu, buta, dan tuli. Maka bacaan-bacaan dengan benang kata-kata ini semua yang akan saya sampaikan kepada kita bersama sebagai pokok pertanyaan pada kesempatan sore hari ini. Maka kata yang menarik Bapak Ibu para saudari dan saudara dalam kitab suci hari ini adalah terbuka. Saya kata itu yang pantas kita renangkan dan kita menjauh. Kita diajak untuk terbuka. Bukan berarti kita tuli atau mungkin kita malah tidak tuli tetapi sengaja menutup telinga. Atau kita mungkin tidak bisu tetapi kita mungkin tidak berkata-kata. Jadi persoalannya lebih kompleks, lebih berat. Kalau kita tidak tuli, tidak bisu, tetapi kalau kita malah sengaja tidak mau bicara atau tidak mau mendengar, maka menjadi lebih buruk daripada orang tuli dan orang bisu itu sendiri. Nah, Bapak Ibu para saudara, beberapa catatan terkait dengan kata terbuka. Saya mau menyampaikan kepada kita sore hari ini terkait dengan tahun katekisme, Bapak Ibu para saudara. Sekarang sudah bulan September, Bapak Uskup Agung Semarang itu menyelenggarakan tahun katekisme sepanjang tahun 2024. Tetapi rasa-rasanya bunganya tidak sangat terasa, entah di gereja kita atau mungkin di gereja-gereja yang lain. Tetapi kalau kita pernah ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup Agung Semarang dulu di awal-awal tahun ini, kita senantiasa diingatkan ada tahun ini ada 3 hal yang diingatkan. Yang pertama terkait dengan tahun katekisme, lalu di dalamnya itu ada agenda supaya setiap orang beriman Kristiani itu mengenal praktik umat belajar, imam mengajar. Tetapi rasa-rasanya itu kurang bergema dalam kehidupan kita. Kita masih punya 4 bulan untuk mengejar ketertinggalan. Kalau kita mengatakan itu ketertinggalan, maka ada gerakan tahun katekisme, ada umat belajar, imam mengajar. Bahkan Bapak Uskup itu juga menyiratkan kemungkinan kalau ada pengajar-pengajar yang tukar mimbar. Maka Bapak Uskup itu mengatakan di awal tahun kepada kita semua, semoga masih banyak yang ingat. Tapi kalau tidak ingat ya tidak apa-apa, sekarang saya ingatkan. Maka di awal tahun Bapak Uskup itu memberi izin kalau yang korban dari gereja paroki, dari gereja satu ke gereja yang lainnya itu boleh tukar menukar. Maka misalnya paroki dari paroki lain di sekitar kita, Pangkalan atau Binaran atau Batiro, boleh tukar di sini. Lalu waktu paroki di sini betul dari paroki-paroki yang lain. Sekalian untuk menyampaikan informasi yang itu namanya tersiapkan tematis dan juga memberi kesegaran bagi umat dan pastor. Tapi sekali lagi rasa-rasanya sampai September ini kurang ada hal yang bisa kita dengar dan dengarkan. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, itu yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Maka mari kita terbuka pada tahun katekisme dan pada ajaran-ajaran ini. Maka satu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, kalau kita mengamati, kalau kita akrab dengan siaran YouTube atau kesaksian-kesaksian orang yang menjadi beriman Katolik misalnya, ada satu catatan yang menarik yang rupa-rupanya perlu kita simak dan kita beri perhatian sungguh. Salah satunya yang menarik adalah mengapa orang kembali menjadi Katolik atau bergabung dengan gereja Katolik. Bukan karena mereka tua atau bukan karena dia sudah menemukan Tuhan di sana, tetapi rasa-rasanya ada satu pernyataan yang menarik yang perlu kita garis bawahi. Orang-orang menjadi Katolik atau ada yang bergabung dengan Katolik karena mereka terikat kepada tradisi Katolik yang senantiasa konsisten selama berabad-abad. Maka itu gagasan yang menarik untuk kita. Maka mari kita terbuka bahwa itu gagasan ada banyak orang yang bergabung dengan gereja Katolik karena terikat pada tradisi gereja Katolik. Atau kalau Bapak
Ibu, para saudari-saudara mau membaca lebih utuh, komprehensif, Anda bisa membaca buku itu Sweet Home. Anda bisa membaca di sana pengalaman seorang Protestan, pendeta Protestan menjadi Katolik karena menemukan tradisi yang sangat berakar di sana. Maka yang menarik adalah orang-orang di luar sana bergabung dengan orang dengan gereja Katolik karena terikat pada tradisi. Nah, ini menjadi persoalan Bapak Ibu dan menjadi keprihatinan Bapak Uskup Agung Semarang di awal tahun ini. Keprihatinannya apa? Kita yang menjadi Katolik rupa-rupanya kadang-kala kurang terbuka pada tradisi kita sendiri. Kita tidak terlalu banyak tahu terkait dengan tradisi kita sebagai orang beriman Kristen. Atau kalau kita tahu pun, tahu kita hanya mengulang-ulang tanpa tahu kebenaran apakah memang harusnya demikian atau sebetulnya tidak demikian. Kita tidak pernah benar-benar tahu apakah harusnya begitu atau hanya diajarkan pendahulu saya seperti ini harus benar. Maka kalau seandainya kita ditanya, misalnya ditanya kepada kita, Bapak Ibu para saudari dan saudara, kalau ada misa dengan Bapak Uskup, misalnya ada peresmian gereja atau perminyakan krisma, perminyakan misalkan penguatan, lilin di altar baiknya berapa? Kalau ada yang bertanya begitu, apa jawab kita kira-kira boleh? Mungkin akan ada yang menjawab sebanyak-banyaknya. Dasarnya dia akan yang bisa usul. Benar? Ya gagal. Lalu kita akan berikannya dasarnya mana? Ya kira-kira saja. Atau kalau ini 4, mengapa 4? Ya lebih baik 4 daripada 2. Alasannya ya lebih baik 4 daripada 2. Jadi kita tidak punya jawaban yang pasti yang membuat kita diyakini bahwa kita memang tahu tradisi kita masing-masing. Maka tahun katekisme mengingatkan kita Bapak Ibu atau Uskup Agung Semarang mengatakan, mari kita menjadi orang-orang yang semakin terikat pada kekatolikan kita masing-masing, pada kekatolikan kita bersama terhadap tradisi gereja Katolik. Maka sebagai langkah nyata, langkah konkret gereja Uskup Agung Semarang adalah menyelenggarakan banyak kegiatan katekese tentang ajaran gereja, tentang ajaran tradisi dan macam-macam. Maka salah satunya kemarin bulan Agustus ada ajaran sosial gereja yang diajarkan secara definitif, tidak hanya disuruh umat mencari sendiri. Maka kita diajak untuk tidak gagap pada tradisi, tahu tradisi, tidak hanya sekedar kira-kira tahu, tidak hanya sekedar mencoba mengira-kira, tapi tahu sungguh. Maka para saudari dan saudara, dalam gerakan kita di paroki ini sesuai dan selaras dengan tahun katekise liturgi katekise tahun katekise, entah itu liturgi atau apapun juga, maka kita mencoba menyelenggarakan sudah sebulan berlalu Bapak Ibu para saudari dan saudara pembelajaran tentang EINR misalnya. Maka setiap hari Minggu jam 9 sampai jam setengah 11 ada pembelajaran EINR. Apa isinya? Tradisi gereja. Apa isinya? Eklesiologi teologi. Apa isinya? Gereja menurut tradisi gereja. Jadi Bapak Ibu para saudara dan saudara, setiap hari Minggu kita ada acara pertemuan gratis tanpa bayar. Kadang-kadang kita sedikit sensitif kalau ada kegiatan di paroki bayar. Ayo ada seminar teologi bayar 10.000. Lalu kita sensitif mengatakan apa? Acara paroki bayar. Lalu kalau tidak bayar juga tidak datang. Maka persoalan kita Bapak Ibu. Maka setiap hari Minggu yang punya waktu Bapak Ibu dan saya yakin dari Ibu ada yang banyak punya waktu kecuali waktunya sudah kita bedakan itu ya Pak. Kita punya pembelajaran tradisi gereja. Hadirlah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak gagap ketika kita ditanya mengapa harus begini, kita tidak gagap lalu lagi menjawab kata orang begini, kata orang dulu begini, kata susah begini, kata Bapak Ibu saya begini. Semoga kita tidak gagap. Lalu berikutnya ketika kita ditanya oleh orang, kita juga tidak berbisik seribu bahasa. Alasannya tidak tahu. Setiap kali ditanya tradisi kekristenan, tradisi katolikan, kita mengatakan tanya pastornya, tanya susternya, tanya prodiakonnya,
tanahnya kategorisinya dan macam-macam. Ya, Bapak Ibu, para saudara-saudara, bacaan hari ini mengingatkan kita mari terbuka, mari buka telinga, buka hati, buka mulut kita untuk menyampaikan tentang tradisi yang kita punya. Maka tadi sudah diumumkan setiap hari Minggu ada acara pembelajaran keluarga, sasarannya seluruh umat, tetapi lebih-lebih Dewan Pastoral Paroki. Masalah umat tahu Dewan Pastoralnya tidak tahu. Sasaran berikutnya siapa? Semua para petugas itu di masakan umat biasa tahu, tetapi tugas liturginya tidak paham. Lalu berikutnya siapa? Ketua lingkungan. Masa umatnya tahu, ketua lingkungan tidak tahu apa-apa. Jadi persoalan. Lalu berikutnya sasaran yang terakhir siapa? Tokoh-tokoh paroki, tokoh-tokoh gereja Katolik. Masakan umat Katolik tahu, tetapi orang yang ditokohkan malah tidak tahu. Jadi persoalan. Maka para saudari dan saudara, kalau kita melihat tinggal Bunda, tahu kan kisah kita semua ada pemainnya sekurang-kurangnya sedikitlah kita mulai di paroki. Gratis tanpa bayar, tanpa minuman juga, maka beres tanpa snack juga. 1,5 jam mulai tepat waktu selesai tepat waktu. Maka mari Bapak Ibu kita memperlihatkan tahun katekisme tahun 2024 dengan praktik-praktik konkret seperti itu. Supaya nanti kita tidak sanggup dibandingkan, oh pastornya tidak pernah mengajar, oh Dewan Pastoral Parokinya tidak membuat kegiatan. Nanti gantian, oh umatnya biasa tidak mau ikut kegiatan, lalu umat dengan sana sini tidak pernah bisa. Maka mari kita perlihatkan tahun katekisme supaya kita semakin terikat pada tradisi kita sendiri, bukan hanya meminta orang kalau kita sendiri kehilangan, tapi kita juga semakin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, ada gagasan yang selama sebulan ini juga kami praktikkan dan coba kami kembangkan, kami tawarkan pada kita semua umat paroki Riolaya. Ada fenomena menarik Bapak Ibu yang diceritakan oleh seorang prodiakon yang mengirim komuni kepada lansia di paroki kita, pada orang yang tidak bisa ke gereja di paroki kita. Fenomena menariknya apa Bapak Ibu? Ketika prodiakon itu datang ke rumah, yang mau kita komuni belum mandi, belum berpakaian mandi. Lalu akan terjadi prodiakon yang memandikan. Setelah itu memberi pakaian Bapak Ibu, mempersiapkan semua. Yang punya rumah anak-anak mana duduk makan, nonton televisi, main. Anda boleh belajar Bapak Ibu dan Anda boleh mengatakan ini hanya cerita saya bisa mengatakan ini tidak. Anda boleh mengatakan saya hiperbolis, tetapi saya akan mengatakan ini tidak hiperbolis loh, ini terjadi. Lalu ketika anak-anaknya dan cucunya diajak untuk gari-gari sebaya mereka dilakukan masuk kamar sendiri. Maka menjadi persoalan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman Kristen. Maka rasa saya kita semua pada suatu kali akan menjadi tua Bapak Ibu. Kita semua akan tua. Dan saya yakin ketika kita tua akan lebih ada yang punya anak cucu. Kalau saya mungkin tidak ada yang GTK, tetapi Anda pasti masih ingin anak-anak dan cucu Anda ketika ada lansia, ada yang GTK. Maka langkah konkret yang kami adakan bagi anak-anak kita Bapak Ibu adalah layanan purna komuni pertama. Bapak Ibu para saudari dan saudara, kita selalu ingat kata-kata baik ini, tetapi kita tidak tahu bagaimana harus mencari solusi dan jalan keluar. Kita selalu ingat yang namanya remaja itu senantiasa kelompok usia yang sedang mencari jati diri. Tetapi anehnya di paroki juga di paroki kita Bapak Ibu, setelah komuni pertama, mereka tidak pernah ditangkap oleh siapapun. Kelerekan kemana Bapak Ibu? Tidak ada kelompok yang kelompok yang betul-betul hidup. Kelompok yang masih hidup setiap hari Minggu, tetapi kelompok kedua bahkan kelompok itu bertemu Bapak Ibu hanya setahun 2 kali. Kalau ada kegiatan dari konsumen, kita punya persoalan. Pada anak-anak ini nanti yang kita gadang-gadang sebetulnya yang api uang belum mobil, tetapi mereka tidak diajari bagaimana punya kecerdasan sosial dan emosi. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara di gereja kita sejak sebulan yang lalu kita mencoba menyelenggarakan KRBB, komunitas kelompok remaja bermain dan beriman. Kegiatannya apa? 2 jam puasa bawah, 2 jam puasa tidak pegang.
Acaranya apa? Bermain dan bermain. Acaranya apa? Mengembangkan dimensi sosial kehidupan mereka, deteksi orang-orang di sekitar. Harapannya memang masih jauh Bapak Ibu, mereka usia 10 sampai 14 tahun. Apakah mereka pasti akan bisa mengikuti orang tuanya? Kita tidak tahu. Tetapi yang saya tahu cuma satu, kalau anak-anak itu tidak digarap oleh sekarang, maka tidak akan tergarap selamanya. Maka ini undangan kepanjangan yang punya anak-anak usia 10 sampai 14 tahun. Maka dorongan anak-anak itu ikut kegiatan ini yang kami sudah dihubungkan dan tertulis dalam teks ini. Dorongan mereka berikan motivasi pada mereka untuk ikut kegiatan ini 2 jam tanpa pegangan, hanya bermain, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Semoga dengan bekal-bekal itu masa depan panjenengan yang punya anak dan itu jadi lebih cerah daripada cerita yang tadi saya sampaikan kepada panjenengan. Semoga dalam keluarga kita nantinya, keluarga-keluarga Katolik, tidak ada orang-orang Katolik yang kafiran, karena anak-anaknya dan keluarganya terbuka hati dan mata mendengar apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Semoga benar-benar gereja Katolik itu memikat orang, bukan hanya memikat sementara, tetapi kemudian setelah bergabung keterikatan itu hilang karena tidak dipelihara, tidak dipelihara. Maka mari kita meriahkan tahun katekese yang diselenggarakan Bapak Uskup Agung Semarang tahun 2024 yang tinggal 4 bulan. Mari kita libat setiap kegiatan yang diadakan, semoga bisa menjadi bekal untuk tahun depan menjadi lebih meriah dan lebih semangat lagi. Sekali lagi semoga mata kita terbuka, telinga kita terbuka, mulut kita terbuka, semakin mencintai tradisi kekristenan dan semakin menjadi beriman. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala